Hidup di negeri bahari tidaklah menjanjikan kesejahteraan. Tapi ini tangganya tuh jauh sekali jaraknya. Mereka memilih untuk bertaruh nyawa melawan badai yang datang silih berganti. Saat ini di Bagan terjadi hujan deras. Ini bisa dilihat di bawah saya ini. Ini deras sekali, bahkan di dalam Bagan saja hujannya nerobos gitu. Jadi kita di dalam sini juga kehujanan. Hanya mereka yang bermental baja dan memiliki kesabaran dapat bertahan di lingkungan yang keras. Mereka adalah para nelayan Bagan di Kepulauan Bangka Belitung. Kesian anak kami. Kali ini saya menjumpai keluarga Nasir di Desa Kurau, Koba, Kepulauan Bangka Belitung. Desa Kurau lebih dikenal oleh warga lokal sebagai Kampung Bagan. Hal ini dikarenakan hampir sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan di Jermal atau Bagan. Nasir adalah seorang nelayan pekerja keras yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya. Sayang, kerja keras Nasir seakan tidak pernah cukup. Jurang kemiskinan menjerat keluarganya. Alhasil, kedua anak lelakinya, Ariel dan Reva, harus putus sekolah. Tidak ada pilihan lain. Nasir meminta mereka membantunya bekerja di Bagan. Beruntung saya dan tim Indonesiaku diperbolehkan untuk ikut ke Bagan yang berada di tengah laut. Jumiati, istri Nasir, turut mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini tidaklah mengherankan karena mereka harus tinggal di Bagan selama berbulan-bulan. Pak, biasanya kalau ini jangkar ini tuh buat apa sih Pak sebenarnya? Untuk Bagan lah. Oh, di pinggir-pinggirnya gitu ya Pak ya? Di pinggir. Untuk kalau kita mau bikin Bagan itu harusnya dikasih semua jangkar supaya tidak bergerak dia. Setelah semuanya siap, saya bersama Nasir, Ariel, Fadil, dan Nenek Bondeng berangkat menuju Bagan. Nih kita sedang menuju ke kapal ya, karena kapalnya sudah siap. Kapal ojek menjadi satu-satunya transportasi untuk menuju ke Bagan. Biasanya, perjalanan ke Bagan akan memakan waktu kurang lebih 2 jam. Siap-siap loh. Jadi ini adalah posisi muara yang terkadang menghambat nelayan itu untuk keluar masuk di jam kapanpun. Karena di sini terjadinya pendangkalan. Seandainya pemerintah memberikan peran gitu untuk membantu untuk mengaduk pasir di sini, maka nelayan bisa jalan di jam berapapun. Kondisi pendangkalan ini sudah terjadi selama 20 tahun tanpa ada solusi. Padahal, pendangkalan muara jelas sangat mengganggu perjalanan kapal nelayan yang membawa hasil tangkapannya. Setiap hari, kapal ojek ini hanya memiliki 2 jadwal berlayar, yaitu jam 2 pagi untuk pengantaran dan jam 5 sore untuk penjemputan. Akhirnya kami sampai juga di Bagan, dan tempatnya di sebelah sini. Ya, ini pertama kali juga sih saya ke Bagan, jadi abis ini kami akan melihat seperti apa kondisi Bagan di sini. Akhirnya kami sampai di Bagan milik keluarga Nasir. Bergegas saya dan teman-teman menuruni kapal dan naik ke Bagan. Ya, ini pertama kali saya naik ke Bagan dan agak seram ya karena ini benar-benar tinggi dan ini di atas laut. Jadi kalau jatuh benar-benar kita nggak tahu apa yang terjadi di bawah sana.
Iya. Iya. Oh, Bapak mau maju. Enggak, Lula tenang. Jadi inilah kesulitan di atas bagan, jalannya harus hati-hati sekali karena di sini kayunya juga banyak yang udah lapuk. Jadi harus saling bahu-membahu untuk berjalan di sini. Seperti inilah Bagan, tempat Nasir dan keluarganya mencari nafkah. Bagan merupakan alat tangkap ikan yang menyerupai rumah panggung di tengah laut. Menggunakan kayu gelam, tiang pancangnya ditancapkan jauh ke dasar laut. Bagan biasanya dilengkapi dengan jaring khusus dan lampu untuk menarik perhatian ikan. Memiliki bagan seakan menjadi pertaruhan besar bagi Nasir, karena membutuhkan modal yang besar untuk membangun bagan yang terlihat sederhana ini. Nasir bahkan harus mengeluarkan uang hingga 30 juta rupiah. Selain Ariel dan Reva, terkadang Fadil juga ikut beberapa hari di bagan. Anak bungsu Nasir ini diajak jika sekolahnya sedang libur. Fadil yang masih berumur 10 tahun ini senang untuk memancing cumi dan ikan-ikan kecil yang banyak berada di sekitaran bagan. Coba aku lihat gimana ya. Meskipun Fadil masih kelas 4 SD, namun ia sadar untuk membantu bapaknya yang mungkin kesulitan untuk mencari cumi dan lain-lain. Makanya seringkali Fadil datang ke sini dan mencari cumi untuk nantinya dijual ke pelelangan. Bondeng adalah sosok nenek yang mengajari Fadil untuk mengambil cumi. Ia sudah melaut sejak muda bersama almarhum suaminya. Bondeng sebenarnya tidak sampai hati membiarkan cucunya melaut selama berbulan-bulan. Makanya, sesekali nenek Bondeng ikut dan menginap beberapa malam di bagan. Wah, ini langsung dapat 2. Jadi ini hasil dari tangkapan Mak ya, langsung dapat 2 cumi. Ini Mak jago banget sih. Karena Nenek udah berumur ya Nek ya, kenapa sih masih ke laut ngambil ikan, ngambil cumi gitu? Karena aku hobi ke laut. Di rumah tuh bosan kuanu, gak deh gaul ya. Kalau aku turun di sini sama cucu ah. Melihat Nasir yang sudah kerepotan untuk menafkahi keluarganya, Bondeng tak mau menjadi beban. Ia lebih memilih untuk tetap bergerak dan membantu sedapatnya. Jadi karena sekarang lagi muda, jadi kita mau menanam dulu dan seperti itulah resiko para nelayan yang tinggal di bagan harus siap menghadapi cuaca apapun di sini. Gimana Pak Mas pengalaman kita di bagan hari ini? Ya kan, tadi itu kan di luar itu kan gerimis ya. Padahal elektronik kami itu kan emang rawan sama hujan. Kalau nyeting ya masuk dulu terpaksa nih, nanti baterai dan macam-macam. Nanti kalau udah selesai ya kita keluar lagi karena ini ruangan ini memang tidak memungkinkan karena kan masih ada nenek dan lain-lainnya gitu. Bahkan ruangan ini untuk memasak tuh. Jadi abangnya tuh masak tuh. Ya Bang lagi masak apa hari ini Bang menunya? Pak kuning. Apa kuning? Ya. Iya, uang sekecil ini buat tidur, buat masak. Bahkan kadang-kadang mereka sampai berhari-hari di sini. Sampai sebulan bahkan ya Pak ya. Iya, gitu. Gimana Mas Riko tadi waktu injek-injek itu tuh susah nggak sih Mas Riko? Ya, dan baru pertama di bagan itu saya itu agak mau jatuh gitu, jadi harus benar-benar ngatur keseimbangan, apalagi juga bawa kamera, jadi harus benar-benar hati-hati. Setiap hari, proses pengambilan ikan dimulai pada jam 8 malam. Hal ini dikarenakan ikan yang lebih aktif bergerak di malam hari. Selain itu,
Posisi pemutar yang berada di pinggir bagan membuat nelayan beresiko terjatuh atau terpukul. Lampunya kenapa Pak harus dimatiin? Karena kita nih yang ikan di luar itu bisa masuk semuanya ngumpul. Bisa ngumpul ke bawah ini. Oh gitu, kalau lampu nyala kayak gini nggak mau ya Pak? Ya, lebar ikannya. Metode menyalakan sedikit lampu dapat memancing ikan untuk mendekat. Karena dengan adanya cahaya, serangga dan plankton akan datang dan menjadi makanan ikan. Seringkali, nelayan kurang beruntung ketika menarik jaring. Jika dipenuhi ikan, terkadang jaring malah robek atau putus. Nasir bersyukur, tangkapan ikan hari ini terbilang cukup banyak. Pada masa-masa sulit, Nasir pernah merugi akibat tidak mendapatkan ikan sampai 1 minggu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi jumlah tangkapan ikan, seperti kondisi alam, waktu melaut, dan keberadaan ikan di laut. Bagi para nelayan bagan, kondisi alam seperti cuaca menjadi penentu utama akan jumlah ikan yang didapat. Usai mengepak hasil tangkapan laut, Ariel dan Nasir memasak ikan yang tidak lolos sortir untuk makan malam. Saking sempitnya, satu keluarga aja tuh belum tentu bisa muat di sini ya, apalagi dengan kedatangan kita bisa mempersempit tempat lagi. Menurut saya rasanya cukup lezat. Setelah beraktivitas seharian dan mendapatkan tangkapan, akhirnya kami makan juga. Dan untuk makan malam ini sebenarnya agak telat ya, karena kalau di sini tuh kita menunggu sampai mendapatkan tangkapan, baru akhirnya dimasak dan bisa makan seperti sekarang. Karena keterbatasan ruang, sebagian dari kami harus tidur di luar. Ibu sama Ade biasanya emang kalau tidur di sini, Bu? Iya. Di sini. Jadi seperti inilah kondisi mereka ya. Makan, istirahat, dan tidur harus di sini. Bisa dibayangkan apabila hujan, badai di tengah laut seperti ini, airnya tampias, itu sedih sekali sih. Tidak disangka-sangka sekitar jam 4 dini hari, bagan tempat kami menginap diterpa hujan besar dan badai. Saat ini di bagan terjadi hujan deras. Ini bisa dilihat di bawah saya ini. Ini deras sekali, bahkan di dalam bagan saja hujannya ngerobos gitu. Jadi kita di dalam situ sudah kehujanan. Ya Tuhan, rasanya mengerikan sekali. Ombak dan angin seakan menghempaskan bagan sederhana ini. Alhamdulillah, kami semua dapat melewati malam yang berat. Senang sekali rasanya dapat melihat kembali mentari pagi yang membawa harapan. Pagi ini, Nenek Bondang masih sibuk menangkap cumi. Sementara Nasir dan anak-anaknya sibuk menjemur ikan. Para nelayan sudah bekerja keras semalaman, tapi pagi tetap harus bekerja lagi. Seperti ini, kita sedang menjemur ikan, meskipun cuacanya tidak bagus, tetap harus dijemur. Walau sudah lama berlalu, Nasir sebenarnya masih merasa sedih saat melihat anak-anaknya bekerja keras. Ia merasa gagal membawa anaknya untuk menuntaskan pendidikannya. Ya anak-anak ini kadang-kadang kemarin awalnya ikut turun mancing ke bagan. Mungkin kebetahan diam di bagan karena ekonomi kami ini tidak bisa. Jadi anak-anak tuh putus sekolah. Gara-gara itulah putus sekolah. Along kuman tuh bapak aja katanya. Kata anak-anak. Pengen nggak sih sebenarnya anak bapak tuh lanjut sekolah? Pengen.
Kami kesian sama anak kami. Kami telantar ke Bagan. Tidak bisa, Pak. Kata aku tidak usahlah, kamu nyuruh saya aja mencari. Tidak mau dia. Tidak mau, katanya aku mau bantu orang tua aja lah. Mau bantu bapak aja katanya. Sudah 1 tahun sejak Revaldi meninggalkan bangku SMA. Cita-citanya menjadi polisi harus ia relakan demi membantu orang tuanya mencari nafkah. Saya pengen bantu orang tua aja, Kak. Ekonomi orang tua saya sulit, Kak. Untuk adik-adik saya sekolah. Sampai sekarang masih kepengen nggak sekolah lagi? Pengen, Kak. Kamu Mau gitu. pas sekolah cita-citanya jadi apa? Cita-cita saya jadi polisi, Kak. Ya, cuman nggak kecapai, Kak. Nasib yang sama harus dihadapi oleh Ariel. Sudah terbiasa dengan tanggung jawab barunya, membuat ia sudah melupakan keinginannya untuk bersekolah. Kalaupun ia bersekolah, ia sudah bertekad untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya setelah lulus pendidikan. Nah, kesian karena ada adik-adik saya 4 mau yang sekolah kan. Nasir sudah mengajari Ariel dan Revaldi segala keperluan yang dibutuhkan di Bagan. Salah satunya adalah cara merawat Bagan. Kaki-kaki Bagan perlu dicek secara rutin untuk memastikan tidak ada kerusakan seperti retak, lapuk, atau bocor. Hal ini ditujukan agar struktur Bagan tetap kuat dan tahan lama. Ini sudah waktunya kami pulang dan berkeliling dengan ojek. Tapi ini tangganya tuh jauh sekali jaraknya. Mas, ini aku napaknya kemana lagi, Mas? Pakai lutut. Di mana sini? Sini. Jangan. Biasanya di mana? Di sini, beneran. Kuat nggak? Oke. Udah turun. Ya. Akhirnya setelah perjuangan panjang kita sampai juga di kapal. Berat sekali dan lumpurnya juga mempersulit pergerakan, tuh terasa sekali dorongnya tuh. Kali ini kami menaiki ojek yang dikemudikan oleh Karim, warga Desa Kurau yang sudah mengojek selama 37 tahun. Di Desa Kurau ini total Bagan itu mencapai 100 karena tiap tahun itu jumlahnya bertambah terus. Nah, seperti ini di belakang saya sedang ada pembuatan Bagan. Setiap hari, Karim berangkat ke Bagan untuk mengantarkan para nelayan. Lalu di sore hari, ia kembali ke darat sembari mengambil hasil tangkapan dan mengantarkan pesanan para nelayan. Ya, ini posisinya kami sudah sampai di salah satu Bagan yang menitipkan barang kepada Pak Hari untuk mengantarkan barang ke atas. Oh, udah. Hasil tangkapan para nelayan kemudian dijual di pelelangan ikan. Dengan hati yang gembira,
Nasir memberikan ikan dan cumi hasil kerja keras ia dan anak-anaknya di Bagan kepada Jumiati. Kalau Ibu sendiri, gimana sih Bu perasaan Ibu dengan kondisi keluarga Ibu yang lebih sering menginap di sana dibandingkan di rumah kan? Kamu ikut perhatiin juga sih, tapi kan mau diapain lagi? Memang udah kayak gitu memang kerjaannya kan, nggak bisa dirubah berhenti. Dari dulunya kan memang nelayan memang. Sebelum kami masuk itu anak-anak pada putus sekolah kan memang nelayan memang. Udah nelayan memang. Jadi kan ada lagi misalnya suka duka kalau misalnya tengah hasil ini kan alhamdulillah. Tapi kalau misalnya lagi nggak dapet, ya mau diapain lagi? Masih gitu rezekinya kan. Permasalahan yang ada di Desa Kurau disadari betul oleh Sandi, Kepala Desa Kurau Barat. Pendangkalan di muara sungai membuat nelayan tidak bisa setiap hari pergi melaut ataupun berlabuh. Hampir 20 tahun, jadi muara kita ini mengalami pendangkalan. Jadi nelayan itu kalau mau masuk atau keluar itu terkendala. Mau memasarkan ikan juga terkendala juga. Jadi harapan kami itu artinya untuk nelayan ini fasilitas untuk nelayan ini kami dari pemerintahan desa artinya ada perhatian juga dari pemerintah pusat. Harapan kami memang fokus utamanya fasilitas nelayan. Artinya ketika nelayan itu keluar masuknya baik, kami sudah merasa artinya terbantu sekali. Apalagi ada perhatian dari pemerintah daerah kita ketika itu menjadi perhatian untuk melakukan pengerukan di alur muara. Tim Indonesiaku bergeser ke desa Batu Belubang. Desa yang kaya akan ikan, tapi tidak memiliki dermaga yang layak. Ini tuh mendorong perahunya juga susah karena lumpurnya tuh tinggi sekali. Ini bahkan tadi saya pakai sepatu tuh copot sampai nyangkut di bawah. Nelayan yang seharusnya bisa menepi ke dermaga terpaksa menggunakan jasa ojek untuk mengangkut hasil tangkapan mereka. Jadi ini kita lagi mendorong kapal tongkang ya berisi ikan-ikan yang diambil dari kapal-kapal yang berasal dari nelayan Bagan. Di satu sisi, kesulitan ini memberikan lapangan pekerjaan bagi para pemilik kapal dan ojek pendorong kapal. Tadi Bapak udah berapa lama Pak dorong? Udah sekitar 3 tahunan. Oh 3 tahunan. Iya 3 tahun. Ini emang selalu dorongnya sejauh ini Pak? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Kalau kira-kira bulan 9 dan 10 itu udah tinggi kita bongkar. Oh jadi nggak sejauh ini ya Pak ya? Enggak. Seperti inilah kondisi kru ya saat syuting juga ikut bersama dorong-dorong. Pak Jono gimana nih Pak sejauh ini dorong-dorong? Agak susah emang. Pekerjaannya agak susah karena kadang-kadang kakinya tuh masuk ke dalam lumpur jadi susah diangkatnya. Kadang-kadang kesel ini sepatunya. Tadi juga kita nginjak beberapa kali ada yang karang dan lain-lain ya Pak ya, kerasa. Iya betul. Pak dorong lagi Pak, semangat. 3 tahun sudah berlalu sejak Rizal pertama kali bekerja sebagai ojek dorong perahu. Setiap harinya, Rizal bolak-balik mendorong perahu dengan jarak sampai 2 km. Ya kalau misalnya hasilnya agak lumayan ya lumayan juga hasil. Tergantung dari penghasilan orang Bagan juga. Kalau nggak salah aku ada yang 300 dapat. 300.000 untuk 20 hari Pak? Iya. Tapi Pak untuk ngedorong ini jarak berapapun upahnya berarti sama aja ya Pak? Sama aja. Iya memang ibaratlah sudah jadi tanggung jawab kita ya kan. Di sisi lain, para nelayan terpaksa harus mengeluarkan uang lebih demi menjual hasil tangkapannya. Sesampainya di tempat pelelangan, ikan-ikan yang ada langsung ditaruh dan ditimbang. Ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para penjual ikan. Berbekal kertas dan pena, mereka mencatat jumlah dan harga ikan.
Ikan teri dan ikan bilis adalah tangkapan laut andalan para nelayan desa Batu Belubang. Kedatangan kapal tongkang tanpa henti di tempat pelelangan ikan Batu Belubang menunjukkan adanya suplai ikan yang tidak terbatas. Namun, jumlah ikan segar berbanding terbalik dengan jumlah perebus ikan. Ketersediaan ikan yang melimpah membuat para perebus ikan justru kewalahan dalam mengolah ikan. Jika ikan tidak segera diolah, kualitas ikan ini akan menurun dan tak laku di pasaran. Kami bertemu dengan Rusmini ketika ia sedang mengambil pesanan ikan di tempat pelelangan ikan. Karena suaminya sedang sakit, Bu Rusmini harus mengambil alih pekerjaannya, yaitu mengangkut ikan. Ibu, ini aku izin ikut di belakang boleh nggak ya? Bisa nggak sebenarnya? Bisa sih harusnya nih. Bismillah, kita coba ya. Dia kan ngambil shooting dia. Oke, udah siap Bu, berangkat. Sekarang saya mengikuti Ibu ya untuk mengantarkan ikan-ikan yang tadi sudah kami ambil dari para nelayan Bagan itu untuk diolah lagi. Kecelakaan yang tidak disangka-sangka menimpa suami Rusmini saat sedang mengambil ikan. Sudah 3 bulan berlalu. Tangan suami Rusmini yang cedera belum kunjung pulih. Sejak saat itu, Rusmini menggantikan suaminya mengambil ikan dari tempat pelelangan. Masih sakit ya. Jadi dipaksakan juga ya Pak? Sedih mas sedih, cuman kita kan mau bagaimana lagi. Sudah tua masa kita mau neteskan air mata? Woi, enggak lah. Rusmini dan Frandi memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan seorang keponakan yang sudah lama diasuh oleh mereka. Karena mengalami sakit dari kecil, akhirnya sang keponakan tidak melanjutkan sekolahnya. Hal ini membuat hati Frandi sangatlah sedih. Ya mau nggak mau lah, kita jangan sampai anak saya kelaparan, anggur apa, janganlah. Kasihan kita anak saya ini, masih kecil-kecil. Perlu jajannya kuat, makannya kuat, jadi kita bingung gitu. Mau bagaimana lagi, nangis nggak nangis ya bagaimana lagi, dalam batin baik nangis mah. Rusmini tidak tega melihat sang suami harus tetap bekerja dengan kondisi seperti ini. Namun, apa boleh buat, Rusmini tak sanggup jika harus menjalani semuanya sendiri. Meskipun Frandi hanya bisa membantu merebus ikan, baginya itu lebih baik dibandingkan ia harus mengerjakan semuanya sendirian. Cuman kan paksa baik tenagaku. Biasa suami yang kerja, ini aku yang ngangkat ikan di rebusan di TPI. Dari pelelangan ku gerobak sampai ke sini ke rebusan. Ya kadang untung, kadang rugi. Nggak tentu penghasilannya juga sebulan itu. Kadang kita nombokin, kadang bukan rugi 1 juta 2 juta kadang. Kami kadang rugi 3 juta ikan basah ini kami kan ngambil dulu di pelelangan kan. Udah tuh kalau udah laku kan kita setor 2 hari 3 hari kan dikasih nota. Jadi kita setor berapa ratus apa berapa juta kan, berapa kilo basahnya kan, kali berapa tuh baru kami setor duitnya. 2 hari 3 hari, kadang 4 hari. Kemarin tuh nggak tentu penghasilannya, sebulan tuh kadang 4 juta, 3 juta, paling kadang 2 juta bersih, belum karyawan, ngupah orang sehari, belum kayu bakar, belum garam kan ini semua, dihitung semua. Ya aku kadang ngambil uang ini juga sih, koperasi, kadang aku ya itu ku putar lagi modal itu kan.
Ini ikan teri yang sudah direbus kemudian dikeringkan di sini. Kalau misalkan musim panas seperti sekarang itu paling 2 jam, 3 jam itu sudah kering. Tapi kalau misalkan musim hujan itu bisa mencapai 2 hari tidak kering. Bahkan seringkali busuk ya Bu ya. Kurangnya infrastruktur pengolahan dan pemasaran yang memadai menjadi masalah dalam proses pengolahan ikan di Desa Batu Belubang. Di masa kini, para nelayan dan perebus ikan membutuhkan tempat penyimpanan untuk ikan, serta akses untuk mendistribusikan dagangan mereka. Miris, negara yang kaya dengan hasil laut, tidak berhasil memakmurkan rakyatnya. Kurangnya dukungan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan modal menyebabkan warga tidak bisa maju. Mau sampai kapan potensi yang ada disia-siakan begitu saja? Pemerintah harus segera bergerak dan mendampingi warganya yang terpinggirkan.